Dalam 30 hari ke depan, ikutin apa yang bakal kita bahas dalam video kali ini, dan gue jamin skill komunikasi berbicara lo itu bakal meningkat 10 kali lipat. Gue serius banget, gue janji banget, dan please tolong banget, kalau emang lo gak pengen skill komunikasi lo itu berubah, lo cuma nonton video ini cuma untuk entertainment doang, cuma nonton-nonton doang, klik out aja, nggak usah nonton video ini, karena video ini itu hanya bagi orang-orang yang memang serius dan siap mengalokasikan waktu untuk melakukan apa yang bakal kita bahas dalam video kali ini, untuk melihat hasil dari skill mereka. Karena kalau lo itu nggak pengen ngubah skill komunikasi lo, cuman sekedar untuk entertainment doang nonton video ini, itu juga bakal buang-buang waktu gue. Karena gue bikin video ini hanya bagi orang-orang yang pengen ngerubah skill komunikasi mereka dengan syarat, satu, mereka atau lo itu siap mengalokasikan 30 hari ke depan ngelakuin hal yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Tapi itu bakal worth it banget, karena lo bakal bisa menguasai skill komunikasi yang awalnya mungkin lo tuh nggak pede, lo sering canggung, lo tuh pemalu, nggak punya banyak teman, sampai dalam 30 hari ke depan, lo bakal jago banget, lancar banget, ngobrol sama siapapun. Dan pembicaraan lo itu bakal terdengar jauh lebih jelas. Nah, Bang, apa sih yang perlu kita lakuin dalam 30 hari ke depan, dan siapa nih lo yang baru muncul di YouTube gue gitu kan. Kenalin, nama gue adalah Jason Stanley. Gue ada pengalaman 5 tahun di bidang komunikasi science, dan sekarang gue sedang membangun platform edutech gue sendiri, Stanley Academy, yang bergerak di bidang ilmu komunikasi, yang dimana kedepannya itu bakal terus kita develop sampai bisa menjadi platform yang benar-benar kondusif banget buat lo pada belajar tentang ilmu komunikasi, bahkan yang mungkin awalnya pengen bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup atau belibet gitu kan. Nanti lo bisa cek aja Stanley Academy platformnya. Dan yang cukup menarik, udah ada 750 lebih dari platform gue yang ngikut di Stanley Academy, itu merasakan perubahan drastis setelah nerapin materi dari Harvard Communication atau Stanley Academy di kehidupan mereka. Jadi apa yang bakal gue bahas dalam video kali ini, itu bukan cuman sekedar materi-materi biasa yang sering dibahas di YouTube gitu kan. Karena sifat itu applicable banget, dan kalau lo ngikutin ini, maka skill komunikasi lo itu bakal berubah drastis banget. Nah, dalam video kali ini, yang bakal kita lakuin dalam 30 hari ke depan, lo bisa tulis sekarang di tag notes. Dalam 30 hari ke depan, yang perlu lo lakukan adalah taruh handphone di kamar lo, atau di mana gitu kan. Bebas, di mana aja. Gue saranin kalau bisa di ruangan privacy, yang nggak ada orang gitu. Nah itu bakal bikin lo lebih enak nantinya pas ngelakuin challenge. Dalam 30 hari ke depan, taruh handphone dan rekam diri lo sendiri. Kayak gue sekarang nih. Gue taruh kamera ngadep ke gue, dan gue ngomong ke kameranya. Bang, pertanyaan gue ini bang, apa yang perlu gue omongin ke kameranya? Dan kenapa itu bakal mengubah skill komunikasi gue, bahkan meningkatkan kemampuan berbicara gue sampai 10 kali lipat. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu ya. Apa yang perlu lo bicarakan di kamera? Ada 3 hal yang perlu lo bicarakan di kamera. Satu adalah struktur bicara, yang nanti kita bakal bahas. Yang kedua adalah melatih body language lo, bakal kita bahas juga. Dan yang ketiga, ada satu kebiasaan yang bakal bikin lo jago banget berkomunikasi nantinya juga. Jadi, 3 hal ini yang perlu kita lakuin dalam 30 hari ke depan. Tapi sebelum gue bahas bagian 3 ininya, gue bakal jelasin sedikit dulu deh, kenapa lo perlu ngelakuin challenge ini. Jadi, challenge ini, atau rutinitas ini yang gue sebut, itu gue temukan dari sebuah penelitian di bidang psikologi, di mana dalam bidang psikologi dijelaskan bahwa ketika otak lo itu mempraktikkan satu hal berkali-kali lipat, dia bakal belajar setiap kesalahan yang terjadi. Jadi singkat ceritanya, kalau lo ngelatih satu hal 1000 kali, besar kemungkinan skill komunikasi atau hal tersebut yang lo latih itu bakal meningkat secara drastis, secara eksponensial. Karena gini, ketika lo berbicara bersama orang, ada beribu-ribu hal yang pastinya terjadi, ya kan? Dan ada beribu-ribu kesalahan yang terjadi. Nah, yang menarik adalah dari challenge ini, orang itu digantikan subjeknya menjadi kamera. Jadi seolah-olah lo memang ngomong ke kamera, betul. Emang lo ngomong ke kamera, tapi otak lo itu terkadang ketika berbicara nggak bisa membedakan mana itu kamera dan mana itu orang. Bahkan even better, lebih baik, otak lo ketika dia lancar ngomong ke kamera, dia bakal jauh lebih lancar ngomong ke orang.
Karena ketika lo ngobrol sama orang, lo tuh perlu real connection. Ada topik yang memang dibahas. Tapi kalau kamera, itu kan jauh lebih susah. Dia cuma duduk diam doang di sana, dia ngeliatin lo, kayak gue sekarang diliatin gitu kan sama lo. Dan kamera itu nggak bisa ngomong apapun. Nggak bisa ngasih feedback, nggak bisa pura-pura ngedengerin, nggak bisa ibarat yang ngomong, mengajukan pertanyaan gitu kan. Dia cuma bisa duduk diam dan ngedengerin doang. Jadi lo harus menjadi pembicara yang menarik banget depan kamera. Jadi kalau lo bisa berbicara dengan menarik depan kamera, maka lo juga bisa jauh lebih menarik berbicara di depan orang. Dan ini serius banget. Lakuin ini 30 hari aja, dan lo bakal lancar banget berkomunikasi sama siapapun di luar sana. Lo bisa ngecek day by day, video hari pertama, video hari kedua, sampai hari ke-7, sampai hari ke-14, sampai hari ke-30. Lo bakal ngeliat transformasi lo hari demi hari, yang dimana lo bakal kelihatan jauh lebih lancar berkomunikasi. Bahkan dalam 30 hari, itu udah cukup banget buat bikin lo jago berbicara. Nah, oke, Bang. Gue paham kenapa gue harus ngomong dan ngelakuin challenge ini. Yang kedua, gimana caranya gue bisa melatih kemampuan berbicara gue, gitu kan, Bang. Itu kan poinnya. Jadi gini, dalam kedokteran, praktek itu kan digunakan untuk menerapkan teori yang mereka pelajarin. Bener ya? Jadi nggak bisa dokter itu cuma mempelajari teorinya doang, dan dia ketika di lapangan, dia nggak pernah ngeliat X faktanya atau real konkret dari example dari teori yang mereka pelajarin. Contoh, misalnya mereka pelajarin tentang plasma darah, tapi mereka sendiri nggak pernah ngeliat tentang plasma darah. Pasti mereka bingung ketika someday mereka diperlukan untuk penelitian plasma darah, karena mereka nggak punya pengalaman real. Jadi ada dua tipe ilmu pengetahuan yang bisa terjadi. Yang pertama adalah teori, yang sifatnya kadang bersifat abstrak dan hanya sekedar teori digambarkan melalui simbol, visual gitu kan. Tapi ada juga yang memang real langsung. Dan sifatnya itu konkret atau gue sebutnya X fakta. Jadi ibaratnya praktek dalam dunia lapangan. Nah, ini sering gue dengar banget dalam masyarakat Indonesia. Sering banyak yang bilang cuman teori doang. Nggak ada prakteknya. Cuman ngomong doang ibaratnya. Jadi gini, dalam bidang pengetahuan, itu sebenarnya nggak bisa dibilang sepenuhnya salah, tapi nggak bisa dibilang sepenuhnya valid juga. Karena dalam ilmu pengetahuan, kita belajar dengan cara kita mempelajari teori, lalu kita praktekkan ke lapangan dengan sifat A/B testing atau experimenting, dan kita mendapatkan hasilnya. Dari hasil ini, bakal kita masukin lagi ke teori. Jadi itu namanya pembaharuan teori. Jadi, dalam ilmu pengetahuan, kalau lo pengen, nggak usah pengetahuan sih, bisnis, pasangan, teman, pacaran, pekerjaan, hubungan dengan keluarga, semua hal tersebut itu sama. Lo pelajarin teorinya dulu, misalkan 3 tips parenting untuk misalkan membentuk anak yang sukses. Terapin ke anak lo, dan kalau lo ngeliat progresnya itu bagus, ya udah lo dapat feedback. Oh ternyata 3 tips ini kalau gue terapin bakal menghasilkan sesuatu ini bakal gue setor lagi di otak gue. Itu namanya penalaran induktif dan deduktif. Kepanjangan kalau gue jelasin, tapi berhubungan dengan yang bakal kita praktekkan. Jadi ketika lo ngomong depan kamera, lo perlu pelajarin teorinya dulu. Teorinya apa nih yang perlu kita lakuin di depan kamera? Bener dong? Kenapa? Karena dengan mengetahui apa yang perlu kita praktekkan depan kamera, itu bakal mengajarkan kita cara memulai berkomunikasi dengan jauh lebih efektif. Daripada misalkan 7 hari berjalan, kok tangan gue nggak gerak ya? Oh ternyata gue perlu melatih gerakan tangan. Nah itu kan telat. Jadi mendingan dari awal udah kita latih. Jadi kita tahu dulu apa yang benar untuk dilakukan. Dengan kita tahu apa yang benar untuk dilakukan, baru kita bisa melakukan apa yang benar. Jadi ditulis juga sama Aristoteles bahwa kebijaksanaan itu berasal dari tahu apa yang benar. Jadi lo bisa jadi manusia yang baik karena lo tahu apa yang baik dan tidak baik. Lo bisa jadi pebisnis yang sukses karena lo tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi pengetahuan akan apa yang benar itu tujuan utamanya. Nah, sekarang gue bakal ngebuka sedikit dari bidang komunikasi. Pengetahuan akan apa yang benar yang perlu lo lakukan depan kamera ada 3 hal. Jadi, ada 3 yang perlu dilatih dalam 30 hari ke depan selama lo merekam diri. Satu, yaitu adalah kemampuan untuk berbicara dengan struktur. Oke. Bang, maksudnya itu apa sih? Gue bingung gitu loh. Struktur bicara itu adalah sumber utama yang bakal menyelesaikan masalah belibet lo, ketidakjelasan dalam pembicaraan lo, dan bikin lo bicara lebih mudah mencerna apa yang lo bicarakan.
ketika lawan bicara lebih mudah mencerna apa yang lo bicarakan, maka lawan bicara bakal lebih tertarik sama apa yang lo bicarakan. Oke, dapat ya kan poinnya? Dan di sini, gimana caranya bang gue melatih struktur bicara gue kalau kayak gitu? Struktur bicara pada umumnya itu memiliki dua kategori. Ya. Yang pertama, struktur bicara yang diawali dengan opini utama. Yang kedua adalah rangkuman utama. Mungkin lo sering nggak denger juga nih di kelas bahasa Indonesia. Zaman dulu banget, SD, SMP. Tapi karena kita udah ngerasa gue lancar berbahasa Indonesia, maka ini nggak perlu gue pelajari. Padahal itu sebenarnya salah banget. Dalam SMP atau SD, di pelajaran bahasa Indonesia, kita pernah belajar, tulislah tiga paragraf dari rangkuman utama atau opini utama, rangkuman pendukung, dan juga ada rangkuman. Pendek aja, singkat. Tapi karena kita dulu, gue bisa bahasa Indonesia, ya udah tulis aja. Yang di miss point ya dari bidang komunikasi adalah lo belajar menulis tersebut bukan untuk bahasa Indonesia doang. No, lo lancar berkomunikasi udah secara bahasa, lo fasih dengan bahasa Indonesia. Yang diperlukan adalah berpikir terstruktur lo-nya. Karena ketika lo bisa berpikir terstruktur, yang dibiasakan dengan berbicara diawali dengan opini utama, lo juga bisa membiasakan mendukung apa yang lo jadikan opini utama, dan lo rangkum dari keseluruhan apa yang lo bicarakan, lo tuh bakal terefleksikan melalui gaya bicara lo juga. Jadi lo menulis untuk membiasakan otak biar berpikir terstruktur. Ketika otak terbiasa berpikir terstruktur dalam alur yang terstruktur, maka pembicaraan lo juga bakal terstruktur. Jadi menulis, memberikan info kepada otak, memperbarui teori dari otak, dan bakal terefleksikan melalui pembicaraan lo. Nah sekarang bang, oke, opini utama atau ide utama, terus dilanjutkan dengan opini pendukung, dan dilanjutkan dengan rangkuman. Maksudnya itu apa? Gini, misalkan, dalam 30 hari ke depan, ambil kertas lo, dan tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 30. Di setiap harinya, tulis topik, satu topik aja yang perlu lo bahas, yang bersifatnya itu pertanyaan. Jadi diakhiri dengan pertanyaan. Contoh, ya, hari pertama, karena misalkan gue itu lagi baca buku yang namanya The M-Net Revisit, jadi ini tentang entrepreneur atau pengusaha. Gue, misalkan ya, kita ambil satu chapter aja sebagai contoh topik yang perlu kita bahas misalkan di latihan kita. Di dalam bidang M-Net ini ada konsep yang cukup menarik, yaitu adalah tentang dalam pribadi orang itu ada 3 kepribadian, ada pekerja, pengusaha, dan manajer. Oke. Sekarang, yang bisa gue jadikan topik dari buku ini, karena gue lagi baca buku M-Net ini, kenapa nggak sekalian gue memperkuat teori pemahaman gue? Karena ini yang cukup menarik nih. Belajar terbaik adalah ketika lo menjelaskan. Lo bakal lebih mudah mengingat ketika lo menjelaskan. Bonus point lah di challenge ini gitu kan. Karena gue lagi belajar buku ini, gue bisa bikin topik kayak gini. Apakah teori dari buku M-Net Revisit mengenai pekerja, manajer, dan kewirausahaan itu efektif untuk diterapkan di Stanley Academy? Tanda tanya misalkan. Itu topik pertama gue. Ingat ya, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, dari sini, topik itu kan kita tulisin di kertas nih. Nah, malamnya, ketika lo udah di kamar lo, taruh kamera lo, dan awali pembukaan dengan satu, lo menjelaskan opini utama lo. Opini utama itu sifatnya bisa lo setuju atau enggak, atau sekedar memberikan rangkuman aja, ya, dari apa yang bakal lo bicarakan. Contoh, kita awali dengan yang rangkuman. Misalnya kayak gini. Stanley Academy itu bakal terbang banget pertumbuhannya kalau gue sebagai owner itu bisa menerapkan pribadi gue dengan keseimbangan dari manajer, wirausaha, dan pekerja. Misalkan kayak gitu. Misalkan itu opini utamanya. Atau kalau yang sifatnya lo setuju atau enggak, lo bisa bilang kayak gini. Gue setuju dengan pernyataan dari buku M-Net Revisit yang menyatakan bahwa kepribadian manusia jika seimbang dari bidang manajer, kewirausahaan, dan pekerja itu bakal meningkatkan persentase pertumbuhan secara eksponensial dari Stanley Academy. Jadi awali dengan gue setuju. Gue setuju dengan topik yang dibicarakan. Nah ini adalah opini utama. Sedikit simpel.
Lo cuma duduk depan kamera, lo bilang kayak gue setuju atau enggak, atau lo memberikan sedikit rangkuman, kayak misalkan topiknya tentang filsafat. Gue setuju dengan pandangan Marcus Aurelius bahwa filsafat stoikisme itu sangat efektif sekali untuk meredakan stres dalam kehidupan. Oke, simpel banget itu dong. Yang menarik adalah yang kedua. Setelah lo selesai memberikan opini utama, yang kedua adalah lo memberikan pendukung rangkuman dari opini utama lo. Ini bisa lo dapetin dari berbagai macam cara. Ada 3 biasanya. Di pengalaman, lo pakai pengalaman lo sebagai pendukung. Yang kedua adalah dari data, lo cari di Google, ya kan? Yang ketiga bisa juga dari, misalkan, itu hanya hipotesis, dugaan. Bang, contohnya itu gimana? Gue bakal mulai dengan yang pengalaman. Tadi, balik ke sedikit yang revisit. Stanley Academy itu bisa tumbuh. Ingat ya premisnya yang tadi gue di opini utama, bahwa gue setuju bahwa kalau gue menerapkan pekerja, manajer, dan wirausaha dalam Stanley Academy, maka itu bisa berkembang secara lebih efektif. Oke, dapat ya poinnya. Sekarang, gimana caranya gue ngedukung hal ini di depan kamera? Oke. Setelah gue selesai ngomongin opini utama gue, di depan kamera, waktunya gue ngejelasin opini pendukung gue. Bang, boleh di-cut gak videonya? Nggak boleh. Kalau emang sampai salah pun, ulang lagi aja. Bukan diulang ke awal video, cuma bilang aja kayak, oh sorry, baru mulai lagi. Oke, jadi nggak usah di stop videonya. Biasakan nggak usah nge-cut-cut. Jadi one take aja. Di opini pendukung, lo bisa bilang kayak gini. Kita awali dengan yang bagian pengalaman. Dari pengalaman gue, ketika gue terlalu fokus bekerja tanpa memerlukan ide-ide baru, mementingkan atau memikirkan ide-ide baru, kebanyakan pekerjaan gue itu seringnya stagnan. Nah, itu udah ngedukung dari bagian keseimbangan yang awal gue bilang antara manajer, pekerja, dan wirausaha yang bakal menumbuhkan eksponensial pertumbuhan dari Stanley Academy. Opini utamanya. Dari pengalaman. Gue ngegunain pengalaman gue untuk mendukung opini utama gue. Yang kedua, gue menggunakan data dari Google misalkan. Bisa gue cari. Ya. Dari data yang gue cari, Elon Musk itu ternyata menerapkan konsep ini juga, keseimbangan antara pekerja, kewirausahaan, dan manajer di perusahaan Tesla yang menjadi key contributing factor dari kesuksesan perusahaan Tesla. Itu gue dari Google tuh misalkan. Research dulu aja di internet, cari aja dulu ya. Misalkan dari hipotesis. Bisa gue pakai logika untuk mendukung pembicaraan gue. Oleh karena itu, gue juga percaya secara logika kausalitas, kalau memang keseimbangan ini terjadi, secara logika, kalau manajer diri gue menciptakan sistem yang baik, dari ide yang dihasilkan oleh kewirausahaan diri gue sendiri, atau pengusaha diri gue, dan dijalankan dengan secara efektif oleh pekerja diri gue juga, maka harusnya hasilnya bakal jauh lebih efektif dan lebih bagus daripada cuma sekedar gue ngerjain hal-hal yang nggak tahu arahnya itu mau kemana. Nah, oke, Bang. Berarti gue ngejelasin panjang juga tuh, Bang ya. Ada opini utama, ada opini pendukung yang terdiri dari pengalaman, data dari Google, dan juga logika atau hipotesis gue sendiri. Dan yang terakhir apa, Bang? Kasih rangkuman. Jadi rangkuman lo itu berisikan dari, oleh karena itu, gue setuju dengan buku The Need Revisit mengenai konsep dari manajer, pekerja, dan juga kewirausahaan, karena ada banyak sekali data yang mendukung tentang keseimbangan 3 pribadi ini yang bakal menunjang kesuksesan Stanley Academy. Cuman itu doang. Jadi lo merangkum opini utama, opini pendukung, dan rangkuman. Oke, clear ya? Lo dalam 3 bulan ke depan, cuman perlu duduk depan kamera, 8 menitan lah paling, dan lo ngomong opini utama, opini pendukung, dan rangkuman. Ini bakal membiasakan otak lo untuk bisa berpikir terstruktur. Emang udah kelar, Bang? Belum. Yang kedua, dalam 30 hari ke depan, yang nggak kalah penting karena 80% komunikasi, ada yang bilang itu berasal dari non-verbal, bukan verbal doang. Jadi apa maksudnya, Bang? Jadi ketika lo ngomong depan kamera, latih juga eye contact lo. Satu. Selama lo ngomong depan kamera, lihat ke kamera. It's okay kalau mau buang kiri kanan, karena kita perlu mikir kadang. Tapi jangan lihat ke atas atau ke bawah. Fokus ke kamera. Oke. Yang kedua, eye contact. Selain eye contact, postur badan, ngadep nih ya, dada ngadep ke kamera, kaki ngadep ke kamera. Kalau bisa kaki lo gerak-gerak gitu kan, cemas, biasakan diem dulu coba. Jadi biasakan, selama lo ngomong 8 menit, opini utama, opini pendukung, dan rangkuman, mata ngeliat ke depan, badan ngadep ke depan, kaki ngadep ke depan, dan semuanya tenang. Yang ketiga,
yang gak kalah penting adalah gerakan tangan. Hand gesture. Ketika lo menjelaskan, coba gerakan tangan. Tapi jangan kayak gini juga ya. Pakai gerakan tangan untuk memvisualisasikan. Contoh, misalkan gue mau bilang, oke, ada table yang bakal mendukung pernyataan utama gue. Di sini gue bakal jelasin. Daripada kayak gitu gue bisa bilang, kalau pakai hand gesture, oke, di sini bakal ada table untuk mendukung opini utama gue. Nah itu bakal lebih enak mana? Bakal lebih enak didengarkan ketika gue pakai hand gesture. Karena ketika pembicara itu berbicara, dari sisi pendengar, dia itu mendengarkan dari satu, audio, apa yang dibicarakan sama si pembicara. Yang kedua adalah kinestetik. Ini biasanya susah dirasain, karena dia harus megang pembicaranya atau gimana lah biasanya. Jadi ada yang dipegang gitu loh. Yang ketiga, juga dari visual. Jadi visual, kalau pembicara cuma diam begini doang, dia bakal bosan. Tapi kalau dia lebih gerak, lebih banyak gerak, bakal banyak informasi yang lebih didapat sama si pendengar. Oke, nah, dari sini, biasakan lo ketika berbicara juga berbicara jauh lebih pelan. Coba pelanin pembicaraan lo. Buat apa bang? Buat bikin satu pembicaraan lo lebih jelas juga karena lo berbicara lebih pelan. Dan yang kedua, untuk melatih lo bisa berpikir lebih lambat. Karena gue percaya kalau lo ngomong lebih cepat bakal lebih susah. Buat lo gerakin tangan lo lah, lo bisa menyesuaikan eye contact, badan semua. Tapi kalau lo ngomong lebih pelan, misalkan kayak gini, lo bakal bisa mikirin, kira-kira next gue mau gerakin tangan gue kah? Oh bentar, eye contact gue nih harusnya. Oh, kita masuk deh ke opini pendukung. Di opini pendukung, nah jadi lo punya lebih banyak waktu buat memikirkan tangan, eye contact, badan, dan juga apa yang bakal lo bicarakan next berikutnya. Ngomong lebih pelan, memungkinkan lo untuk berpikir terlebih dahulu, baru berbicara. Dan memungkinkan lo juga untuk bikin lo bicara lebih mudah mencerna apa yang lo bicarakan. Tapi kalau next time lo bisa ngomong dengan lebih jelas, dengan lebih cepat, ya why not? Terserah, bebas kalau itu mah. Oke. Nah, by the way, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut lagi nih, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup gagap belibet dalam 30 hari ke depan, lo juga bisa mempelajari skill-skill ini dari kursus gue di 3 Hour Communication di Stanley Academy, di mana di sana lo bakal bisa belajar cara berkomunikasi tanpa rasa gugup gagap belibet, bahkan menguasai skill-skill komunikasi kayak berretorika, berargumen, mematahkan argumen lawan, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, atau komunikasi persuasi. Dan lo juga bakal bisa menguasai komunikasi yang sedikit lebih advance lagi, kayak berkarisma ketika lo berkomunikasi, yang bakal bikin siapapun jadi nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Lo bisa cek 3 Hour Communication di stanleyacademic.com. Udah ada 750 lebih teman-teman kita yang ngerasain perubahan drastis banget setelah nerapin materi yang mereka pelajarin dari 3 Hour Communication di Stanley Academy. Dan Stanley Academy pastinya gue juga bakal develop terus ke depan-depannya. Bakal ada penambahan fitur, materi, dan juga kurikulum-kurikulum baru pastinya. Bahkan nanti bakal ada kayak communication mastery yang bakal gue launching khusus. Jadi lo bisa lihat aja nanti kira-kira update-nya gimana di ke depannya di Stanley Academy. Sekarang overall baru ada satu kelas aja, namanya 3 Hour Communication. Itu udah mantep banget, banyak banget yang join. Lo bisa cek di stanleyacademic.com atau cek aja di Google sendiri. Bye-bye.